warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bukit Tinggi akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dewi Rizky Amalia dari SD 02 Campago, Gugak Bule. Saya Nauferi Usman SPD dari SD 03 Pakan Labuah. Saya Reni Wirmayati SPD dari SD Islam Al Islah Kota Bukit Tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang Bu Reni. Bagaimana kabarnya Pak Ferry siang ini? Alhamdulillah, ya sehat saya Bu. Alhamdulillah. Baiklah Pak Ferry, sebelum Pak Ferry melakukan proses coaching bersama Bu Dewi, Bu Reni ingin mendiskusikan dulu rubrik penilaian proses coaching ini nantinya. Bu Reni nanti akan mengamati coach dan coach, dan yang akan Bu Reni nilai nanti adalah apakah proses coachingnya ini sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana nanti penggunaan pertanyaan yang berbobot, dan juga akan melihat nanti bagaimana respon dari coachee terhadap pertanyaan yang Bapak sampaikan nantinya. Jangan lupa nanti ya Pak Ferry, prinsip coaching yang diterapkan yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Baiklah Pak Ferry, dari proses coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa ya yang ingin Pak Ferry kembangkan? Yang pertama, present atau kajian penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana nih nantinya yang Pak Ferry ingin diobservasi secara spesifik? Itu present, kehadiran penuh dalam proses coaching. Ya, kehadiran penuh ya Pak ya, present. Baiklah, kemudian Pak Ferry, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Pak Ferry inginkan nanti dari proses coaching ini apa Pak? Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang saya inginkan itu si coachee bisa menemukan sendiri Bu, solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Baiklah Pak Ferry, dapat boleh ditangkap ini nanti. Pak Ferry ingin secara spesifik nanti diobservasi ini kompetensi mendengarkan, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan satu lagi mungkin present kehadiran penuh ya Pak ya. Silakan Pak Ferry, lanjutkan coachingnya dengan Ibu Dewi. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik Pak. Pak Ferry bagaimana? Alhamdulillah. Kira-kira pada siang hari ini saya mendengar Bu Dewi ada yang ingin disampaikan. Kira-kira apa tuh Bu? Benar sekali Pak Ferry. Ya Bu. Di sini saya ingin sedikit bercerita bersama Pak. Iya Bu. Silakan Bu. Apa? Ya Bu, silakan. Di sini saya memiliki sedikit masalah Pak, mengenai ADN saya yang tertumpuk akhir-akhir ini Pak. Oke Bu, jadi pertemuan kita pada hari ini saya tangkap itu untuk kewalahan terhadap pengumpulan ADN yang tertumpuk. Seperti itu Bu? Iya Pak. Apakah ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini? Pada diskusi kali ini saya sangat mengharapkan sekali Pak, nanti saya bisa menemukan solusi bagaimana saya dapat menyelesaikan semua ADN yang telah tertumpuk sekarang ini Pak. Oke, mantap sekali Bu Dewi. Kira-kira apa kekuatan Ibu Dewi dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki yang terkhusus sekali adalah saya masih memiliki semangat yang tinggi Pak, untuk menyelesaikan semua yang tertumpuk tadi Pak. Nice Bu. Kira-kira ada hambatan Bu atau gangguan untuk mencapai tujuan hambatan yang sangat spesifik tidak ada Pak, cuma saya hanya butuh waktu untuk menyelesaikan. Waktu untuk menyelesaikan ada yang tertumpuk tadi ya Bu? Iya Pak. Apa solusinya Bu?
Solusinya di sini saya memikirkan begini Pak. Mhm. Sebetulnya ADM ini tertumpuk karena kebetulan pada akhir-akhir bulan ini Mhm. tugas-tugas tambahannya pun serentak datang Pak. Oke. Kemudian karena kita juga mengikuti pelatihan CGP, tugas-tugasnya juga ada, Mhm. tugas pokok kita sebagai guru juga ada. Kemudian Pak, saya kebetulan saya kan memegang inventaris di sekolah. Iya. Kemudian ada juga kegiatan eskul yang saya pimpin. Jadi agak sedikit merasa kewalahan saya di sini Pak. Iya. Wah, itu yang makanya jadi masalah sekarang ini Pak. Akibat dari semuanya datang serentak ini, ADM yang harus saya kumpulkan bulan ini tertumpuk. Jadi saya sangat mengharapkan sekali Pak, solusinya begini Pak, adanya kolaborasi saya bersama teman-teman yang lain. Apakah ada nanti rekan-rekan guru yang lain mau berbagi tugas dengan saya Pak? Oke Bu, mantap sekali Bu. Kira-kira apa rencana Ibu Dewi dalam mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan yang pertama, saya ingin berdiskusi dulu Pak bersama kepala sekolah. Bagaimana ya harusnya saya bisa menyelesaikan semua ADM atau semua tugas yang saya miliki ini supaya dapat saya selesaikan tepat waktu. Kemudian jika diizinkan oleh kepala sekolah, saya ingin mencari teman Pak, ingin mencari teman dalam berbagi tugas yang bisa membantu saya menyelesaikan semuanya Pak. Oke. Kapan waktunya Bu? Saya pengen ada pertemuan Karena ini ini ya Pak, betul sekali Yes. Pak, karena ini sudah tertumpuk dan telah mencapai due date-nya ya Pak ya. Saya ingin segera Pak. Saya pengennya besok saya mau bicara langsung Besok ya dengan Bu kepala ya. sekolah Pak. Mantap sekali Bu. Apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tuh? Dari rencana ini saya mengharapkan sekali ADM yang telah tertumpuk ini bisa diselesaikan Pak. Meskipun tidak maksimal, paling tidak saya bisa mengumpulkannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke Bu. Siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Yang sangat saya harapkan membantu saya adalah teman-teman sejawat Pak. Teman sejawat, terus apa lagi, Bu? Kemudian motivasi dari kepala sekolah untuk lebih cepat membagi tugas-tugas ini Pak. Oke Bu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita pada hari ini? Begini Pak, insya Allah Senin besok saya akan bicarakan langsung dengan kepala sekolah. Jika saya telah mencapai titik temunya bersama teman dan saya telah mendapatkan teman untuk berbagi kerja, insya Allah Kamisnya saya temui Bapak lagi untuk menyampaikan hasilnya Pak. Oke Bu, jadi ditunggu ya Bu. Oke, Proses akhir dulu hari sekarang kan hari Selasa. Besok Ibu menyelesaikan masalah, hari Kamis kita akan tunggu lagi ya Bu. Iya Pak, insya Allah Pak. Untuk menyelesaikan, untuk mendengarkan lagi apa yang sudah Ibu kerjakan. Oke Bu Dewi. Iya Pak. Kira-kira pertemuan kita pada hari ini sudah bisa diakhiri. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya karena telah mau mendengarkan cerita dari Oke, saya. sama-sama Bu. Kapan Bu Dewi butuh, silakan Bu kontak-kontak, beritahu saya siap aja Bu. Terima Untuk kasih Bu Dewi. Pak. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Ferry, tadi Bu Reni sudah melihat proses coaching yang Pak Ferry lakukan bersama Bu Dewi. Nah, Bu Reni mengajukan pertanyaan nih, apa ya yang sudah Pak Ferry lakukan pada saat coaching dengan Bu Dewi tadi? Terima kasih Bu. Yang saya lakukan pada saat coaching tadi terhadap Bu Dewi, saya telah melakukan coaching sesuai alur peta, yang mana ada tujuannya, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab yang diminta di proses coaching tadi Bu. Kedua, saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dan ketiga, alhamdulillah coaching yaitu Bu Dewi telah menjawab dengan baik semua pertanyaan yang saya ajukan. Seperti itu Bu. Ya betul sekali Pak. Saya juga menyaksikan tadi itu ya, dan dapat saya sampaikan itu hasil dari observasi yang telah Pak Ferry lakukan tadi. Pertama itu saya melihat Pak Ferry sudah melakukan alur tirta dalam coaching tadi. Kemudian juga Pak Ferry berhasil mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat direspon oleh coach sehingga dia bisa sendiri nanti menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya.
Nah, Pak Ferry, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ferry kembangkan di proses coaching berikutnya? Oke Bu, terima kasih Bu. Kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam proses coaching, saya lebih lagi Bu memahami alur serta Ya. tentunya dengan berbanyak latihan dengan visual. Jadi semua alur serta atau aspek coaching ingin saya kembangkan lagi Bu. Seperti itu Bu. Supaya proses coachingnya berhasil lebih maksimal ya Pak ya. Itu tujuannya. Ya, baiklah Pak Ferry, terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama. Mungkin bisa kita tutup pertemuan kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Reni. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang Bu Dewi. Baiklah, sesuai dengan rencana pada hari ini kan Ibu Reni sama Bapak Ferry mau mengadakan coaching. Sebelum melakukan coaching, izinkan terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sedikit beberapa acuan sebelum pra-observasi atau sebelum coachingnya. Yang pertama, di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Nanti saya akan mengamati Ibu Reni dengan Bapak Ferry melakukan coaching, di mana nanti saya adapun yang akan dinilai adalah apakah coachingnya sudah berlangsung sesuai dengan alur tirta, apakah setelah mengajukan pertanyaan berbobot, atau apakah nanti coachingnya telah merespon pertanyaan dari coachnya dengan baik. Sebelumnya di sini saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa saat melakukan coaching ada 3 prinsip coaching yang harus kita ikuti. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Reni, pertanyaan pertama, di sini saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Reni kembangkan? Ya Bu Dewi, nanti Bu Reni ingin mengembangkan kompetensi yang pertama itu present, yang kedua mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang kedua Bu Reni, bagian kompetensi mana yang ingin Bu Reni secara spesifik ingin diobservasi nantinya? Itu Bu Dewi, itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang terakhir Ibu Reni, di sini saya ingin menanyakan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu Reni inginkan nantinya setelah melakukan coachingnya. Ya, baik Bu Dewi, nanti Bu Reni berharap setelah coaching ini bisa melihat bagaimana coach nanti menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan sendiri solusi atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahannya. Sampai di situ dulu Bu Reni, terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Silakan Bu Reni untuk melakukan coachingnya bersama Pak Ferry. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar Pak Ferry hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, ini kan tadi Pak Ferry katanya mau ada dibicarakan dengan Bu Reni ini. Kira-kira apa ya Pak Ferry? Iya gini Bu, sebelumnya saya terima kasih pada Ibu atas waktu Ibu. Sebenarnya masalah ini tidak terlalu besar Bu, tapi agak mengganjal di kepala sedikit. Itu tentang padatnya jadwal pembelajaran PJOK. Di sekolah kan ada 2 guru PJOK Bu. Yang satu lagi beliau namanya Pak Revan Bu. Beliau mengajar di kelas 1 sampai 3, sedangkan saya mengajar di kelas 4 sampai 6. Jadi karena lapangannya kecil Bu, jadi seringkali kami bentrok mengajar di lapangan sehingga pembelajaran PJOK itu tidak maksimal Bu. Seperti itu Bu. Jadi agak-agak mengganjal di pikiran saya gitu Bu.
Iya. Iya. Berarti Pak Ferry dapat nih Bu Deni garis bawahi permasalahan Pak Ferry ini dengan rekan sejawat dengan kan guru PJOK di sekolah nih, di situ ada 2 guru PJOK kelas tinggi dengan kelas rendah. Ya, Bu. Jadi penggunaan lapangan olahraga nih saat bertemu yang dempet ke lapangan gitu ya Pak. Iya, iya, Bu. Iya, Bu. Mhm. Betul Baiklah Pak, sekali. kira-kira dari pertemuan ini apa ukuran keberhasilan kita nanti setelah perbincangan kita sekarang ini menurut Bapak? Tentunya dengan pertemuan kita tentu ada solusi atau atas permasalahan yang kita bicarakan ini. Mhm. Akhirnya tidak pembelajaran PJOK itu tidak apalagi tidak dempet lagi. Kami dengan guru Pak Revan satu lagi dengan wali kelas itu asik, yang mananya barangkali di sekolah itu asik, Bu. Jadi kalau sayang kalau anak-anak tidak asik kan, seperti itu. Ya, berarti dapat saya tangkap ini maksud dari Pak Ferry ini nantinya setelah pertemuan kita ini bagaimana saat pelajaran PJOK yang berikutnya di sekolah Bapak itu tidak ada yang terjadi lagi yang dempet sehingga satu terpaksa mengalah padahal udah direncanakan nih mau ke lapangan. Ya, Ya, ternyata nanti ketemu baliklah salah satu ke kelas tanpa ada komunikasi lebih dulu di awal gitu ya Pak. oh ya seperti itu. Nah, Pak Ferry, apa ya kekuatan Bapak untuk mencapai tujuan ini? Mungkin apa, Bu? Saya kan wakil kesiswaan sekolah, Bu. Iya. Nah, jadi saya kemampuan yang saya miliki itu berkolaborasi dengan semua warga sekolah, termasuk juga dengan guru PJOK tadi, Bu. Jadi mungkin berkolaborasi dengan semua yang ada di sekolah mengenai permasalahan yang ada ini mungkin. Apakah kira-kira ada hambatan nantinya tak atau gangguan untuk mencapai tujuan ini? Mungkin yang saya rasakan seperti ini sekarang ya, Bu. Mungkin hambatan nanti mungkin kurang bertemu dan belum bertemu dengan guru PJOK yang disebut dengan Pak Revan tadi, Bu. Mungkin belum ada pembicaraan mungkin sehingga kami dempet juga dalam pembelajaran. Nah, Bapak kira-kira dengan keadaan yang seperti itu, adakah kira-kira solusinya, Pak? Ada mungkin, Bu, supaya nggak dempet. Yang pertama, sekarang kan ada hampir akhir semester ya, Bu. Jadi direncanakan mungkin terpikir dengan saya, Bu. Sebelum Pak Revan, saya juga dengan guru yang lain seperti itu, Bu. Yang semester sekarang dicoba untuk Pak Revan di kelas rendah, saya di kelas tinggi. Tapi hambatannya permasalahan seperti itu. Di guru sebelum Pak Revan ada Pak Rusli namanya tuh, Bu. Nah, di Pak Rusli itu bisa juga diterapkan solusinya seperti permasalahan yang saya hadapi mungkin, Bu. Pertama, mungkin pembelajarannya ada A dan B, kelasnya ada A dan B. Mungkin Pak Revan mengajar kelas A, saya mengajar kelas B, 1A sampai 6A mungkin, Bu. Yang saya 1B sampai 6B. Yang kedua, mungkin dipergunakan lapangan masyarakat. Ada lapangan voli di samping sekolah, juga dipergunakan mungkin seperti itu, Bu. Ya, berarti kira-kira solusi ini dapat boleh ditangkap dari yang Pak Ferry sampaikan tadi. Pertama dengan mungkin untuk sesudah di semester 2 nanti ya, membagi waktu antara bukan kelas tinggi kelas rendah lagi, tapi lokal A dan lokal B. Jadi guru PJOK kelas A 1A sampai 6A, lalu guru PJOK 1B sampai 6B. Iya, mungkin yang teringat saya yang ketiga mungkin, Bu, itu kan berkolaborasi juga dengan guru kelas lewat apa namanya itu, Bu, lewat persetujuan dari kepala sekolah. Menyusun jadwal ini kami memang ada di situ, Bu. Jadi masalah yang tadi itu kalau ada kelas A, kelas B, seandainya saya yang membawa anak bertanding contohnya, Bu, keluar, jadi Pak Revan bisa menggantikan dan sebaliknya, Bu. Jadi kalau sekarang kelas saya kelas 6, Pak Revan mengajar kelas 1, Pak Revan berhalangan, kelas 6 dengan kelas 1 susah kali. Materinya beda, lapangannya ada luas, jadi masalah juga nanti, Bu. Tapi kalau satu tingkat AB itu saya aja 2 kelas mantap saya nanti, Bu. Nanti itu.
Satu lagi tadi ya Pak, solusinya dengan menggunakan lapangan yang ada Ya. di sebelah sekolah, ya lapangan masyarakat gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, Pak Ferry, kapan nih rencananya Pak Ferry akan melakukan rencana atau solusi yang udah Bapak temukan ini? Ya, sebelumnya terima kasih Bu. Sebenarnya ini dibicarakan juga dengan pihak sekolah. Tapi saya pengen Bu, besok sudah melapor ke wakil kurikulum untuk menyusun jadwal dengan wali kelas. Iya. Mungkin karena sebelum pulang sekolah diadakan rapat dengan majelis guru dengan persetujuan kepala sekolah. Iya. Jadi masalah ini secepatnya besok dipastikan. Saya akan mencoba pasti rapat besok. Besok. Baiklah Bu Reni, tadi saya sudah mengamati Bu Reni telah melakukan proses coachingnya bersama Pak Ferry. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, apa ya yang sudah Bu Reni lakukan pada saat coaching bersama Pak Ferry tadi? Ya, baiklah Bu Dewi. Tadi Bu Reni sudah melakukan percakapan coachingnya tadi itu dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Sehingga tadi Pak Ferry sebagai coach berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Reni, izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya, hasil pengamatan saya atas dari coaching yang telah Bu Reni jalankan bersama Pak Ferry tadi. Alhamdulillah tadi saya melihat kalau Bu Reni bersama Pak Ferry telah menjalankan proses coachingnya dengan menggunakan alur Tirta sesuai dengan prinsip yang telah kita sepakati dari awal tadi. Kemudian ini terlihat dari Bapak Ferry-nya dengan lancar menyampaikan solusi dari permasalahannya. Kemudian tadi Pak Ferry-nya juga telah berjanji untuk menyelesaikan permasalahannya dengan segera. Itu saya mengambil kesimpulan bahwa proses coaching yang telah Ibu Reni lakukan tadi itu telah berjalan dengan baik. Semoga nanti Bapak Ferry-nya bisa menjalankan semua misinya sesuai dengan waktu yang telah beliau sampaikan tadi. Kemudian Bu Reni jangan lupa untuk membantu Bapak Ferry-nya ke depannya. Oke, yang terakhir Bu Reni, di sini saya ingin menanyakan kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin Bu Reni kembangkan tentang materi coaching ini? Ya Bu Dewi, ini Bu Reni ingin mengembangkan lagi nih pemahaman tentang alur Tirta ini ya, agar pelaksanaan coaching berikutnya itu dapat lebih maksimal lagi, lebih lancar lagi. Oke, begitu ya Bu Reni ya. Baiklah Bu Reni, sampai di sini praktek coaching kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Pak Ferry. Nah, bagaimana kabar Pak Dewi pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak, siang ini saya merasa sehat. Alhamdulillah. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Oke Bu Dewi, Ya. untuk pada kesempatan hari ini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian dalam proses coaching Ibu terhadap coaching itu nantinya ya Bu. Ya. Yang akan dinilai sesuai rubrik penilaian adalah apakah Ibu menyampaikan tadi sesuai dengan alur Tirta, apakah pertanyaan Ibu sampaikan berbobot, ketiga bagaimana coach bisa merespon pertanyaan dari coachnya. Perlu diingatkan lagi ya Bu, untuk jangan lupa memakai prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, ketiga memaksimalkan potensi dari coach Ibu. Oke Bu? Baik Pak. Oke Bu, untuk pertanyaan saya akan mengajukan pertanyaan pada Ibu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, Ya, Bu. serta mengajukan pertanyaan berbobot Pak Ferry. Oke, yang tiga itu ya Bu ya? Ya Pak. Oke, pertanyaan kedua nih Bu.
bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang sangat ingin diobservasi adalah yang pertama mendengarkan Oh, aktif mendengarkan aktif. dan Oke, Bu. mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Bu. Nanti yang ketiga, Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin yang diinginkan. Oke. Nah, Indikator ketercapaian yang sangat saya inginkan sekarang ini adalah saya sangat berharap sekali melalui coaching yang saya lakukan nanti, coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian langkah-langkah yang dapat dia tempuh nanti dalam mengatasi permasalahannya. Oke, bagus sekali Bu Dewi. Oke Bu Dewi, mungkin demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga dalam melaksanakan coaching nanti terhadap coach Bu Dewi menggunakan apa yang kita bicarakan tadi sehingga coach bisa menemukan masalah. Semangat ya Bu. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kalau dilihat nih, kayaknya ada yang serius yang mau Bu Reni ceritakan ya. Tapi maaf tadi karena saya mengajarnya penuh, belum bisa bicaranya sekarang. Kira-kira ya Bu Reni, dari pertemuan kita kali ini nih, Bu Reni sebetulnya ingin menyampaikan apa ya? Ya gini Bu Dewi, Bu Dewi itu ingin curhat nih. Agak kewalahan menghadapi anak-anak murid yang tahun sekarang ini. Iya, mereka tuh sering Bu Dewi dapat WA dari wali muridnya yang nanyakan gimana anaknya tadi di sekolah, kok kakinya luka, kok keningnya benjol gitu. Apa sebabnya nih? Jadi kan besoknya baru dicari tahu lagi di kelas apa ya kejadian kemarin karena kadang-kadang tidak terpantau gitu. Jadi ada masalah yang mau Bu Reni ceritakan ya. Iya. Baik Bu Reni, saya dengan senang hati mendengarkan cerita dari Bu Reni. Sebelumnya Bu Reni saya ingin tanya, tingkat keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu Reni ingin capai dengan pertemuan kita sekarang ini apa ya kira-kira? Iya, kan itu Bu Dewi, anak tuh kadang di rumah tuh suka ngarang cerita gitu. Bukan ngarang tuh lebih-lebihkan gitu. Dia tidak ceritakan sepenuhnya apa yang terjadi di sekolah. Diceritakan aja, oh tadi didorong teman, tadi dipukul teman. Cuman kenapa dia dipukul atau didorong teman tuh dia tidak ngasih tahu di rumah. Jadi orang tuanya berpikir si anaknya itu kan selalu jadi korban kekerasan tadi kalau ada teman-temannya di sekolah. Jadi Bu Reni ingin dapat solusi setelah kita bertemu sekarang apa ya nanti menghadapi orang tua dan anak yang seperti ini. Oke, saya paham maksud dari Bu Reni. Selanjutnya Bu Reni, kekuatan apa yang Bu Reni miliki untuk menjalankan tujuan yang ingin Bu Reni capai tadi? Kalau kekuatan Bu Dewi boleh berupa guyuban. Jadi untuk berkomunikasi dengan orang tua menyampaikan informasi itu lebih mudah. Dan alhamdulillahnya juga tahun ini itu wali murid itu aktif semua ke sekolah tuh mengantar jemput anak. Jadi untuk berkomunikasi atau bicara dengan wali murid itu tidak ada masalah rasanya. Luar biasa sekali Bu Reni. Permasalahan yang telah Bu Reni sampaikan tadi, kira-kira kalau boleh tahu penyebabnya apa ya? Penyebabnya kayaknya ini anak nih di rumah takut kena marah sepertinya sama orang tua. Jadi kalau misalnya dia ceritakan yang sebenarnya nanti dia akan kena marah lagi kan sama orang tuanya. Jadi dia buatlah disebutkan aja temannya yang dorong lah, temannya yang mukul gitu. Mereka melakukan pembelaan diri. Iya. Oke. Berikutnya Bu Reni, kira-kira apa ya solusi yang dapat Bu Reni lakukan supaya masalah ini bisa terpecahkan? Kalau untuk solusi dengan orang tua, alhamdulillahnya bisa, ini kan bisa komunikasi, dijelaskan. Cuman kalau berikutnya ada lagi si C, si D, nanti yang ngadu orang tuanya yang nanya kan, itu kan berulang juga terus. Nah, untuk supaya ini karena dengan orang tua bisa komunikasinya intensif itu, dengan anak lagi nih gimana mereka supaya dengan temannya itu tidak lagi bersikap yang kasar atau keras gitu. Di rumah juga mereka tidak lagi ngarang-ngarang cerita, itu berkata jujur. Hebat sekali itu solusinya Ibu Reni.
Jadi supaya memudahkan Bu Reni memecahkan masalah dengan cara solusi yang tadi, kira-kira Bu Reni butuh pendamping nggak atau butuh teman nggak untuk Oh iya, menyelesaikan satu permasalahan lagi ini? Bu Dewi ada yang Bu Dewi lupa. Di Iya, kelas apa itu kan sekarang ada keyakinan kelas yang udah Iya. kami sepakati Oh, iya, kemarin. iya. Jadi itu di salah satu dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu adalah saling menghargai dan bersikap jujur. Nah, mungkin juga nanti dengan lebih memaksimalkan keyakinan kelas tersebut dengan anak-anak, bagaimana mereka supaya ingat terus apa yang harus mereka lakukan agar keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama itu dapat terpenuhi. Nah, untuk bantuan sepertinya Bu Reni bisa nanti butuh bantuan dengan guru bidang studi yang masuk ke kelas untuk memantau bagaimana perkembangan dari anak-anak tersebut dalam mereka berinteraksi dengan teman-teman. Betul sekali Bu Reni. Nah, kira-kira Bu Reni, kapan ya Bu Reni bisa menjalankan aksinya sesuai dengan yang Bu Reni ceritakan tadi? Besok langsung Bu Dewi. Besok, oke, luar biasa sekali. Setiap di awal pembelajaran itu Bu Reni akan mengingatkan anak terus di keyakinan kelas yang ini agar mereka terapkan betul-betul dimanapun berada, bersikap jujur, mau di rumah, mau di sekolah gitu. Oke. Besok. Jadi besok ya, udah Bu Reni beraksi langsung ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, saya sangat berharap sekali Bu Reni bisa menjalankannya besok. Dan kira-kira Bu Reni, setelah Bu Reni menyelesaikan permasalahan, kapan ya kita bisa bertemu lagi? Minggu depan lah Bu Dewi. Sekarang kan hari Senin. Jadi mungkin Senin depan lah Bu Reni lihat itu perkembangannya bagaimana nanti setelah kerjasama juga dengan guru bidang studi kan. Ya. Oke, luar biasa sekali Bu Reni. Saya sangat berharap sekali nanti setelah Bu Reni menyelesaikan permasalahan ini bercerita kembali bersama saya supaya bisa menjadi motivasi baru pula bagi saya nantinya. Kemudian kalau memang ada permasalahan lebih lanjut bisa kita selesaikan bersama kembali. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Iya. Karena saya dapat juga cerita sama Bu Dewi kan. Tadi kita terpikirkan pula kalau keyakinan kelas ini bisa dimaksimalkan kan. Ya, kalau sekarang ini kan ya itu dengan wali murid gitu. Itulah makanya kita perlu melaksanakan diskusi seperti ini Bu Reni. Semoga dapat dengan diskusi seperti ini kita bisa saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari di sekolah. Oke, hanya itu ya Bu Reni. Ya. Terima kasih atas ceritanya. Saya akhiri. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dewi. Alhamdulillah. Setelah saya amati, Bu telah melakukan coaching terhadap Ibu Reni. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi, Bu Dewi? Alhamdulillah Pak, pada saat coaching tadi saya telah menjalankan 3 kompetensi coaching. Yang pertama, alur ceritanya sudah saya jalankan. Kemudian saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian tadi alhamdulillah coach saya juga telah merespon semua pertanyaan yang saya berikan Pak. Oke Bu Dewi, selanjutnya izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi terhadap coaching yang Ibu lakukan terhadap Ibu Reni. Yang pertama saya lihat di coaching Ibu telah melakukan coaching terhadap Bu Reni sesuai dengan alur cerita. Yang pertama, kedua Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, Ibu Reni sebagai coach sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan baik. Artinya semua proses coaching telah Ibu laksanakan dengan baik sekali. Oke, yang terakhir Bu. Iya Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu dikembangkan? Di sini kompetensi yang sangat ingin saya kembangkan adalah memahami lagi alur ceritanya nih supaya dalam praktek coaching ke depannya saya bisa lebih lancar lagi dan mendapatkan hasil yang maksimal Pak. Oke, lebih memahami alur cerita, lebih banyak latihan mungkin ya Bu. Latihan lagi Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi atas pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Selamat Bu Dewi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual kami pada modul 2.3. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.